Saudara-saudara sekalian, mahasiswa kelas Etika Kristen, kita sudah sampai kepada pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ke-15, dan topik kita kali ini adalah etika religius. Ketika berbicara tentang etika religius, maka tidak bisa kita lalu menyebutkan kalau bicara etika religius maka itu menyangkut satu agama tertentu, karena agama-agama lain juga memiliki etika. Dalam konteks kuliah kali ini, kita harusnya melihat bahwa banyaknya muncul konflik-konflik, apakah itu yang muncul antar agama, bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan itu dicari-cari legitimasi agama untuk membenarkan dominasi dan kekuasaannya. Itu kan sering dilakoni oleh manusia, sehingga kalau itu disebut tindakan-tindakan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki, karena tindakannya itu punya dasar agamanya, maka itu dianggap benar. Tentu ini sangat tidak tepat, khususnya di dalam konteks negara Indonesia yang memiliki dasar ideologinya Pancasila. Maka agama-agama itu harus melihat dirinya hadir di dalam sebuah konteks negara kesatuan yang mengakui bahwa setiap agama itu memiliki etika yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi kenapa sering terjadi dominasi-dominasi, sering terjadi kekerasan atas nama agama, sering terjadi penghakiman-penghakiman yang dilakukan oleh kelompok tertentu atas nama agama? Itu tentu berawal dari bahwa cara pendekatannya terhadap orang lain yang mungkin berbeda agamanya itu didekati dengan penghakiman, bahwa orang lain itu yang berbeda agama dengan dia harus mengikuti agamanya, harus mengikuti kepercayaannya. Ini sebuah kebodohan di dalam konteks negara kesatuan, di mana Pancasila menjadi dasar hidup bersama dalam sebuah negara. Untuk itu humanisme sekular itu membuka sebuah wacana tantangan kepada agama-agama dengan mempertanyakan, apakah agama-agama itu memperkaya etika atau justru mereduksi
etika agama itu? Menurut Herman Cohen, bukan agama yang memperkaya etika, tetapi agama memberikan spesifikasi tindakan etika. Karena agama dalam etika menjadi penjaga kekhasan individu. Ya. Agama menempatkan etika di dalam komunitas konkret, baik itu dengan organisasi, tradisi, ritusnya, institusinya, teologinya, dan individu-individu anggotanya. Meskipun komunitas konkret itu memang di dalam melihat agama itu seperti pedang bermata dua, karena di satu pihak agama itu bisa menjadi perekat sosial dan menjadi struktur simbolis dari ingatan kolektif pemeluknya. Ingatan kolektif terhadap peristiwa pewahyuan yang lalu digunakan menjadi alasan terbentuknya kelompok sosial tertentu. Ya, banyak agama-agama itu kan mendasarkan kepada pewahyuan. Itu bisa menjadi perekat sosial. Karena banyak agama yang berdasarkan kepada pewahyuan-pewahyuan. Tetapi di lain pihak, identitas konkret agama ini bisa menimbulkan masalah karena agama itu diletakkan sebagai ideologi. Artinya, agama itu memberi kerangka penafsiran untuk memahami dunia dan pemaknaan hubungan-hubungan sosial. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika agama sudah dijadikan ideologi, memang ini dalam konteks sosial yang pluralis ini akan menimbulkan masalah. Karena dia sudah menjadi ideologi bagi dirinya, maka orang lain yang tidak atau yang berbeda dengan ideologinya itu pasti dianggap tidak benar, dan ini konflik, melahirkan konflik. Nah, pemaknaan atau penafsiran itu kan terkesan Anda menyembunyikan kepentingan-kepentingan. Apa yang ditafsirkan, lalu mendapat pembenaran dari agama. Ini kan harus dilihat dalam konteks hubungan kekuasaan. Karena cenderung kekuasaan itu selalu mencari legitimasi. Dan agama karena itu dalam sebuah masyarakat yang masih menekankan kuatnya dominasi agama, maka kekuasaan itu mencari legitimasi, mencari pembenaran. Kekuasaan itu menuntut lebih dari keyakinan yang kita miliki. Nah, untuk mengisi kekurangan, agama itu berperan sebagai sistem pembenaran dominasi. Ya. Mencari pembenaran dari agama itu saya katakan di awal tadi. Sehingga ketika identitas agama itu terancam, terganggu, itu berarti mengancam status sosialnya, mengancam stabilitas dan keberadaan pemeluknya.
maka siapapun yang dianggap mengancam akan dilawan, bahkan sampai kepada pembunuhan, penindasan, diskriminasi, stigmatisasi. Itu penyebabnya karena tekanan agama yang berlebihan pada yang benar dan yang baik. Misalnya, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita juga yang saya sudah katakan berulang-ulang, sesama kita LGBT yang cenderung mendapatkan stigma dan diskriminasi dari orang-orang yang beragama. Nah, dicari-cari pembenarannya dari kitab suci masing-masing. Pertanyaan saya terhadap masalah itu misalnya, siapakah mereka di dalam hidup beragamamu? Di mana kultur agama yang mengayomi? Di mana kultur agama yang menjadi perekat itu? Di mana kultur agama yang menolong, melindungi, memperhatikan? Kenapa hilang? Nah, saudara-saudara sekalian, masih banyak masalah-masalah yang bisa kita munculkan selain apa yang saya sebut tadi tentang LGBT itu. Beribadah, ya, atau pembangunan rumah ibadah, atau mengapa mendapatkan legalisasi untuk membunuh orang ketika orang itu hidup, bertindak, berperilaku mungkin tidak sesuai dengan ajaran agamamu. Apakah soal makanan? Apakah soal ritual-ritualnya? Lalu kita izinkan itu dibunuh. Itu yang di awal tadi dia suka paradoks, ya, bertentangan. Nah, etika humanis sekular mempertanyakan dan menggugat agama. Mengapa kalau agama mengajarkan yang baik, namun ada banyak kekerasan yang dilakukan atas nama agama? Visi dari etika yang humanis itu melihat bahwa manusia itu sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Namun memang visi yang mengandung kepercayaan diri yang begitu dominan juga akan cenderung arogan. Gila. Itu juga menjadi catatan penting. Ya. Ketika kepercayaan diri yang sangat dominan itu bisa juga menimbulkan masalah baru yang mungkin cenderung tadi arogan, cenderung juga membenarkan kebebasannya itu dengan mengorbankan orang-orang lain. Nah, visi religius itu sebenarnya adalah membawa manusia kepada pengakuan diri sebagai makhluk lemah yang bisa saja jatuh dan bisa saja bersalah. Visi ini lebih realistis.
subjek moral dalam hal ini menjadi konkret. Mengakui kelemahan dan keterbatasannya. Dalam Injil Markus pasal 14 ayat 38, roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Dari teks itu kita bisa melihat bahwa teks itu tidak memperlihatkan persaingan dua jenis etika, tetapi dua dimensi manusia. Otonom, manusia sebagai yang otonom, dan kedosaan. Dan ini saling mengkoreksi. Keterbatasan atau kedosaan manusia itu berdampak terhadap tindakan-tindakannya. Tindakannya itu bisa menghasilkan struktur kejahatan. Manusia menjadi jahat karena digoda. Kejahatan itu sudah ada di luar diri manusia. Artinya, manusia sering diperhadapkan pada ketidakmampuannya menggunakan kebebasannya. Manusia diperhadapkan kepada ketidakmampuan manusia itu di dalam menggunakan kebebasannya. Manusia dikondisikan oleh keterbatasannya. Akhirnya dapat dikatakan bahwa etika religius dalam konteks memutus mata rantai kejahatan adalah dengan kekuatan pengampunan. Karena dengan memberi ampun, itu berarti membantu mengembalikan kita kepada titik nol atas kejahatan yang sudah dilakukan. Atau rekonsiliasi. Memohon ampun atau mengampuni itu memang bukan tindakan yang logis. Ya. Sama seperti ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar. Saya mau itu orang dihukum mati karena keluargaku sudah dihukum mati. Sudah terbunuh. Maka saya mau orang itu juga mati. Jadi mengampuni itu memang tidak logis. Justru harusnya di sini kekuatan agama. Dia bermain di ketidaklogisan itu, artinya melampaui nilai-nilai peradaban manusia itu. Karena yang logis itu kan adalah jika orang disakiti, maka dia akan membalas dengan menyakiti. Itu yang logis. Yang logis itu bila seseorang dirugikan lalu menuntut untuk mendapatkan ganti rugi. Ya, lalu ke pengadilan, lalu kemana, menggugat, dan seterusnya. Nah, memohon ampun atau mengampuni itu melampaui logika kebersalingan. Apa itu? Memohon ampun atau mengampuni itu melampaui logika untuk saling membalas. Itu kekuatan etika religius. Etika religius itu yakin bahwa pengampunan adalah dasar untuk memperbaharui hidup. Nah, harusnya sebetulnya bagaimana kita mencoba mendorong agama untuk lebih fokus pada pengampunan yang bertujuan untuk apa?
untuk memperbaharui diri komunitas. Dijamin oleh kolektivitas, maka dia akan menjadi sistem tindakan. Dalam konteks gereja, ya, gereja kan sering hadir sebagai hakim terhadap orang lain, bukan terhadap dirinya, terhadap orang lain. Ya. Itu kan dikarenakan ketidakmampuan nalar gereja untuk mendalami, menggeluti sebuah permasalahan. Maka akhirnya diambil keputusan hukuman. Ya, mudah-mudahan tidak ada Anda nanti menjadi pelayan di gereja bukan untuk mengusir jemaat dari gereja, bukan untuk menghardik jemaat dari gereja, bukan untuk menghukum. Gereja jangan membebani jemaat dengan hal-hal yang tidak penting. Anda jangan jadi pelaku itu. Kita harus putus mata rantai itu. Mata rantai kejahatan itu. Itu kejahatan yang sistematis. Nah, etika religius fokus pada mau meminta ampun dan orang itu diampuni. Di situ gereja menjadi berwibawa. Gereja, Anda nanti menjadi pelayan gereja, jangan menjadi bodoh. Ya. Anda harus berpikir secara komprehensif, melihat masalah-masalah sosial, melihat masalah-masalah di dalam gereja. Kita harus keluar dari paradigma. Kita harus juga kembali mempertanyakan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Kita juga harus kembali mempertajam nalar teologis kita. Bahwa di luar gereja itu membutuhkan keterbukaan, komunikasi, memberikan harapan akan hidup yang lebih baik, membuat semua makhluk menjadi nyaman dan sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Kalau gereja masih kuat pada penghakiman, maka dia akan ditinggalkan. Maksud saya adalah, kalau gereja masih tidak mengkoreksi dirinya lagi, maka dia akan ditinggalkan. Mengampuni, meminta ampun, dan memberi ampun, itulah etika religius kita. Terima kasih. Silahkan, jika ada yang mau bertanya kepada saya, silahkan berikan di bawah channel saya ini. Gereja harus lebih dewasa, berteologi lebih dewasa. Lebih dewasa maksud saya bukan mengatakan bahwa ini soal umur anak-anak atau dewasa atau orang tua, tetapi kedewasaan dalam arti bagaimana teologi kita itu harus dinamis, memberikan celah
pada pengampunan dan memberi ampun. Tuhan memberkati. Mahasiswa-mahasiswa saya tetap di rumah dulu, ya, jaga kesehatan kalian. Tuhan memberkati.